Tabe, aku Wulan Desyari. Aku berprofesi sebagai penari, koreografer, dan juga pelatih tari. Aku menari sejak usia 5 tahun. Jadi waktu itu masih TK tapi sudah dijerumuskan sama mama untuk masuk ke sanggar tari. 5 tahun itu langsung aku masuk ke tari Bali. Sampai sekarang masih menggeluti tari Bali, terutama akhir-akhir ini lebih mendalami lagi tentang tari legong. Kenapa sih kok masih mendalami tari Bali gitu kan? Karena dulu itu kan aku nari Bali tuh dari kecil sampai sekitar SD. Udah dari situ mulailah mengenal tari-tarian modern. Setelah itu aku juga masuk ke beberapa sanggar. Setelah itu aku masuk ke Kinarya GSP, jadi Guru Soekarno Putra. Nah, di situ aku belajar tari-tarian daerah lain, tapi ujung-ujungnya tetap memang lebih kayak gimana ya, lebih senengnya ke tari Bali. Menurut aku menari itu tidak hanya menggerakkan diri aku aja ya, menggerakkan badan maksudnya gitu, tapi untuk aku sendiri menari itu udah seperti harmoni dan harmoni jiwaku juga. Dan juga untuk aku menari itu selain untuk otak kiri dan kanan kan untuk penyeimbangan juga menari itu. Jadi untuk aku menari itu adalah sesuatu yang bisa membuat aku bahagia. Ada satu momen di saat nari kita tuh udah nggak perlu ngafal. Jadi kan kita memang nari tuh latihan dulu nih, latihan berapa hari, terus mesti hafal gerakannya. Nah, ada satu titik, aku juga nggak tahu itu harus namainnya tuh titik itu titik apa ya, karena pada saat penarikan tarian itu tuh kita kayak udah, oh ini gerakan bukan yang gerakan gua hafal, ini memang udah menyatu di jiwa gua dan kayak menari kayak mengalir aja gitu. Tapi tidak pengecualian, saya tuh juga nari yang lain gitu loh. Saya nari modern juga, waktu SMA saya juga cheerleader, masuk ke Kinarya GSP pun saya nari, ya ada jazz, ada pokoknya nari-nari modern, semuanya modern. Nah, Broadway juga gitu loh, jadi hip hop juga, lady style juga gitu. Menurut saya kan sekarang tuh udah banyak yang pada nari-nari modern, tapi ini nggak tahu ya banyak atau enggak, tapi pada lupa akan akarnya sendiri gitu loh. Nah, takutnya karena sering menarikan budaya-budaya lain, jadinya akarnya nanti hilang. Akarnya itu yang aku maksud adalah budayanya sendiri gitu loh, dimana budaya Indonesia, tarian Indonesia itu banyak sekali, nggak cuma tari Bali aja, banyak banget, dan ragam atau pakem gerakannya itu juga banyak banget. Jadi kalau memang menyenangi gerakan atau tari-tarian dari negara lain, kenapa enggak kita mulai coba dari sekarang, yuk kita mendalami lagi akar-akar budaya negeri kita sendiri. Yuk kita mulai belajar tari-tarian daerah Indonesia. Gini, saya tuh seneng banget tari salsa sama lady style. Itu tuh kayak itu seneng banget dari dulu tuh, modern tapi gerakan tarinya tuh lady style, lebih ke yang ke perempuan, pakai hairiografi gitu, pakai yang rambut-rambut dikibas-kibas gitu tuh seneng banget. Terus yang pakai high heel, pokoknya tentang lady style tuh suka banget dari dulu. Cuman feel-nya itu berbeda di saat aku nari lady style atau nari salsa dengan aku disuruh nari Bali, atau aku disuruh nari Jawa, atau aku disuruh nari piring, atau aku disuruh nari Kalimantan gitu, tari-tarian dari daerah Kalimantan itu tuh feel-nya beda. Pernah ada satu momen, ini jujur ya, ini pernah ada satu momen beberapa tahun terakhir inilah, momennya juga baru-baru nih. Jadi aku tuh ngerasa kayak aku ngomong nih sama suami aku, kok aku nggak dapet ya, kayak feelingnya tuh kayak nggak dapet ya nari tarian ini gitu. Oh ya udah, cari tarian yang memang kamu
feel gitu. Oke, akhirnya di situ saya coba nari Bali. Oh, ternyata memang feel saya tuh lebih ke tari-tarian Bali, tari-tarian Indonesia ya. Pada saat gue menarikan tari-tarian salsa atau tari-tarian modern lainnya, itu feel-nya memang oke, gue nari. Gue harus ngafalin gerakannya, gue harus senyum, gue harus energik, gue harus power, tapi nggak dari sini. Nggak dari hati maksudnya. Kalau nari tarian Indonesia tuh kayak udah dari, oh gue cinta banget, emang udah dari hatinya. Pada saat Asian Games 2018, saya salah satu pelatih untuk tari Ratuh Jaronya dan juga salah satu penari di segmen Melati Suci gitu. Jadi di situ saya pada saat ditawarin bisa jadi pelatih salah satu tim pelatihnya tari Jaro untuk Asian Games 2018 nggak? Di situ saya cuman yang oh ya udah, oke. Tapi pada saat prosesnya, di mana kita kerja dengan orang-orang yang profesional banget di bagiannya itu banyak banget pelajaran yang saya ambil pada saat jadi tim pelatih Asian Games itu, dan juga mengajar lebih dari 2.000 atau 3.000 anak SMA kan ya. Jadi di situ tuh kayak pada saat anak-anak tampil pada opening ceremony itu tuh saya nangis karena kayak terharu banget, kayak masih belum percaya sampai sekarang pun, sampai wah ternyata bisa ya, gue bisa jadi salah satu bagian dari momen-momen besar gitu. Salah satu pengalaman yang tidak terlupakan juga pada saat menari, waktu itu menari di depan Raja Kamboja, Raja Norodom Sihanouk. Soalnya Raja itu kan biasanya nggak pernah menghampiri rakyat jelata, ya kan? Tapi ini beda, dia nyamperin penari-penari dan salaman juga gitu kan. Kita semua jadi bengong, sampai ada beberapa warga Kamboja di sana juga sampai yang, hah, kok seramah ini gitu loh. Saya juga sampai yang wow, ternyata bisa ya gitu. Baru-baru ini berkolaborasi dengan salah satu band indie di genre rock, yaitu Fish. Nah, di situ aku nari bukan nari Bali ya, karena aku profesinya menari, jadi aku harus bisa nari apa aja kan. Nah, untuk kolaborasi aku sama Fish, aku menari gandrung. Nah, di situ aku nyiptain tariannya dan aku kasih nama gandrung milenial. Harapan aku sendiri adalah tari-tarian, khususnya saya khususkan tari-tarian Nusantara, tari-tarian Indonesia itu lebih ditingkatkan dalam artian lebih diperkenalkan lagi gitu loh. Kalau bisa tari-tarian Indonesia tuh lebih mendunia, bisa seperti K-pop misalkan. Kenapa? Itu kan tarian dari negara lain, tapi kita tuh sepertinya seneng banget, pada beberapa yang seneng banget. Nah, pengen nih gitu loh, aku tuh pengen deh tarian Indonesia itu bisa seperti itu tenarnya, disukai oleh negara-negara lain juga gitu. Dan untuk profesi penarinya sendiri, semoga kedepannya penari itu bisa lebih makmur, asik, makmur dalam artian ya penghasilannya nggak dipandang sebelah mata juga gitu, dan lebih profesinya tuh lebih, oh ya ada loh profesi penari gitu loh, kedepannya ada profesinya seperti itu. Jadi menari itu ada yang namanya pakem. Jadi ada beberapa gerakan-gerakan basic di dalam tarian itu yang harus dipelajari terlebih dahulu. Misalkan saya nari legong, nggak langsung saya nari legong, tapi saya menari tari-tarian basic dulu dan juga diajarkan gerakan-gerakan basic. Sepertinya kalau di tari Bali itu ada agem, ada det, pong, guk, sir. Terus kalau di tari-tari Jawa tuh ada gerakan duduk, macam-macam gerakan duduk tuh disebut juga dengan nikelwarti.
ada gerakan-gerakan sekar apa gitu yang bunga dilempar itu ada. Jadi memang sebelum kita menjadi penari itu kita harus belajar basic atau gerakan awal di dalam tarian. Sama seperti kita belajar alat musik seperti gitar misalkan, kita juga harus belajar kunci A, bener gak sih? Kunci A, kunci C gitu. Jadi kan nggak langsung yang A, C apa enggak. Jadi memang menari itu memang kalau mau belajar memang harus dari awal dan diajarkan gerakan-gerakan basicnya terlebih dahulu. Nah, untuk kalian yang ingin belajar menari, kita belajar basic gerakan awal menari dulu ya. Bisa dicek di TikToknya @suaragembira. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram aku @wulan_nnsr untuk info-info selanjutnya tentang tari-tarian dan juga info sanggar tari aku. Matur suksma, tabe. Menari menurut aku tidak hanya menggerakkan badan saja dengan paduan irama, tapi lebih dari itu, tarian punya makna lebih dalam hidup dan dalam diriku. Tarian itu wujud harmonisasi diri dan juga budaya.